Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas freezer 6 rak. Untuk kerusakan freezer ini adalah untuk di bagian rak atasnya ini terasa dingin, namun di bagian bawahnya ini tidak bisa membeku. Jadi seperti ini kerusakannya, bisa kita lihat di bagian rak paling atas ya, baris 1, 2 dan 3 ini. Di sini saljunya terbentuk, tidak masalah ya. Nah, ini bisa saya perhatikan saljunya. Namun untuk di bagian rak ke bawahnya tidak bisa membeku. Dan saya perhatikan di raknya ini sudah dilakukan penambalan sebelumnya ya. Jadi kita akan coba perbaiki apakah kebocorannya di bagian rak-rak evapnya ini ya. Lalu coba kita lihat di bagian belakang. Dan bisa kita lihat di sini untuk modelnya yaitu FJ-M195N SS dan arusnya sebesar 1,2 ampere. Oke, untuk arus 1,2 ampere yang pasti menggunakan kompresor 1/4 PK. Dan di sini ada diagram kelistrikannya. Ya, jadi kita bisa lihat spesifikasinya di sini. Kemudian untuk kondensornya di sini saya coba rasakan. Di sini terasa hangat. Untuk pengaturan suhunya di posisi normal. Filter dryer saya rasakan tidak terasa hangat. Dan untuk pipa presnya di sini terasa panas. Untuk mesin kompresornya di sini aktif menggunakan kompresor SR110 yang kategorinya adalah 1/3 PK. Untuk spesifikasinya di sini 258 watt dengan arus 1,92 ampere. Wah, cukup besar ya. Sepertinya kompresornya ini sudah dilakukan pergantian karena arusnya ini tidak sesuai dengan nameplate yang ada. Karena untuk kulkas produksi ini sesuai spesifikasinya menggunakan kompresor 1/4 PK. Oke, sudah jelas ya. Lalu kita coba matikan dulu sumbernya. Ini saya coba cabut. Dan kita akan coba mulai lakukan perbaikan. Yang mana untuk gejala seperti ini, sepertinya untuk freezer ini mengalami kebocoran sistem. Untuk lebih pastinya di sini biasa saya lakukan pemotongan pada bagian pipa kapilernya untuk membuang freonnya, dan tidak saya potong terlebih dahulu di bagian pipa pengisian, tapi saya lakukan pemotongan di bagian jalur pipa kapiler ini. Di sini saya akan coba pastikan apakah kandungan gas freon pada sistem ini masih kondisinya masih banyak atau sudah berkurang ya. Di sini akan terlihat jelas. Oke, saya coba patahkan dulu pipa kapilernya. Nah, di sini kita bisa rasakan apabila kandungan gas freonnya itu cukup banyak, maka semburannya di sini cukup kencang. Di sini saya coba rasakan semburannya tidak begitu kencang, menandakan bahwa memang ada kekurangan pada kandungan gas freon ya. Jadi kulkas ini tidak bisa mendinginkan secara maksimal. Oke, langsung saja di sini kita potong juga untuk jalur pipa pengisiannya ini untuk membuang semua kandungan gas freon yang ada pada sistem. Ya, saya buang dulu ya kandungan gas freonnya. Wah,
cukup banyak ini ya. Di sini masih, namun kurang mencukupi untuk proses pendinginannya ya. Oke, di sini kita buang seluruh ya gas freon yang ada pada sistem. Jadi pastikan betul-betul kosong. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai masih ada kandungan gas freon. Kita buang saja semuanya sampai habis. Oke, kita tunggu dulu sampai habis ya. Selanjutnya, dalam hal proses pengecekan di mana kebocorannya, untuk pipa jalur yang menuju ke evaporator dan jalur yang menuju ke kondensor di sini, ini kita potong saja. Nah, ini kita potong. Ya, saya akan coba lakukan pemotongan di jalur pipa evaporator. Kemudian untuk jalur kondensor saya potong juga di sini. Ya, jadi ada dua ujung, yaitu bagian evaporator, kemudian ujung pipa kondensor. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ujungnya ini yaitu di jalur pipa kapiler. Ini adalah jalur yang menuju ke evaporator. Sedangkan yang di filter dryer ini adalah jalur yang menuju ke kondensor. Nah, kita akan lakukan pemasangan pentil pengisian di sini di kedua ujungnya ini untuk mencari di mana letak kebocoran sesungguhnya. Apakah di jalur evaporatornya atau di jalur kondensornya. Oke, untuk pentil pengisian di sini ada spuyer. Kita keluarkan dulu ya spuyer pentil pengisiannya ini. Nah, ini spuyer pentil pengisiannya kita keluarkan dulu dan kita akan coba pasangkan untuk pentil pengisiannya ini ke jalur evaporator dan jalur ke kondensor. Untuk ukuran pentil pengisian di sini ada dua, yaitu ukuran 1/4 dan 3/16. Yang 1/4 saya pasangkan ke jalur kondensor, sedangkan untuk pentil pengisian 3/16 saya pasang ke jalur evaporator. Oke, saya coba pasang dulu ya pentil pengisiannya ini. Nah, seperti ini ya. Sudah terpasang keduanya dan kita akan coba lakukan pengelasan di bagian pentil pengisiannya ini. Oke, masing-masing sudah memiliki ujung ya. Selanjutnya saya coba lakukan pengelasan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sudah saya lakukan pengelasan. Dan coba kita dinginkan dulu ya.
Oke, setelah dingin, di sini saya menyiapkan mesin pompa dari bekas kompresor kulkas. Kita akan coba berikan tekanan menggunakan double manifold, yang mana nanti kita akan coba berikan tekanan pada masing-masing jalur ini, jalur evaporator dan jalur kondensor. Oke, untuk selang manifold yang berwarna biru, nah ini berwarna biru, saya akan coba pasangkan ke jalur yang menuju evaporator. Nah, ini jalurnya yang menuju ke jalur evaporator. Jadi akan saya langsung lakukan cek tekanan ya. Dan untuk selang manifold yang berwarna merah, ini jalur yang menuju ke kondensor. Oke, jadi kita lakukan proses penekanan pada masing-masing jalur ini. Apakah kedua jalur ini mengalami kebocoran? Nanti akan terlihat ya secara serentak yang mana yang mengalami masalah. Oke, setelah kedua jalur ini kita koneksi, untuk kedua ujungnya ini yang menuju ke pipa kapiler dan filter dryer, ini ujungnya kita tutup ya. Kita tutup dulu. Saya akan coba tutup. Nah, ini ujungnya menuju ke evaporator dan ujung menuju ke jalur kondensor. Ini kita tutup permanen saja. Nah, oke, sudah tertutup. Jadi kedua ujungnya sudah kita tutup ya. Selanjutnya kita akan lakukan proses penekanan, yang mana di sini untuk mesin pompanya kita aktifkan. Di sini untuk selang manifold yang berwarna kuning, ini adalah jalur inputnya masuk memberikan tekanan. Oke, pastikan keran manifoldnya ini sudah terbuka, dan di sini kita sudah mulai melakukan proses penekanan, dan secara perlahan jarum manifold akan naik. Nah, ini akan naik. Kita akan coba berikan tekanan. Nah, untuk jalur yang menuju ke evaporator ini kita harus berikan tekanan sebesar 120 PSI ya. Ingat, untuk jalur evaporator. Sedangkan untuk jalur kondensor di sini kita berikan tekanan di 350 PSI. Jadi setelah itu kita cabut saja. Ya, kita cabut mesin pompanya. Nah, ini ya. Pastikan di sini untuk evaporatornya sebesar 120 PSI. Tidak boleh lebih ya. Karena kalau lebih bisa pecah nanti. Untuk kondensornya di 350 PSI. Ingat. Jadi tekanannya seperti itu ya. Ini jalur evap dan ini adalah jalur kondensor. Oke, selanjutnya kita akan coba tunggu dalam beberapa menit bagaimana hasilnya. Dan kita akan coba cek juga untuk bagian evaporatornya ini yang sudah dilakukan pengeleman ya. Apakah di sini mengalami kebocoran? Kita bisa pastikan ya. Nah, kalau memang benar di sini mengalami kebocoran, berarti kita sudah tahu masalahnya di sini. Di sini kita bisa coba tes menggunakan busa. Nah, ini pastikan di sini apakah ada kebocoran.
Kita pastikan ya di bekas las-lasannya ini. Memang untuk las-lasannya ini sangat mencurigakan ya, karena las-lasannya ini sepertinya dilakukan penambalan menggunakan lem hijau, kemudian dilapisi oleh lem epoksi, lem besi nih sepertinya ya. Namun saya rasa cukup bagus juga ya hasilnya, tidak ada kebocoran ternyata di bagian tambalan sini ya. Jadi untuk jalur evaporatornya sepertinya aman, tidak ada masalah untuk penambalannya. Apakah kebocoran di bagian kondensor ya? Ini untuk skalanya masih tetap konstan, ini belum ada tanda-tanda mencurigakan, masih tetap. Kemudian kita coba cek saja di bagian jalur kondensornya ini. Oke, di sini untuk las-lasan yang kita lakukan tidak luput, kita lakukan pengecekan. Ya, pastikan semua ini. Di mana ya letak kebocorannya ini? Di sini apabila terlihat nampak gelembung-gelembung, kita sudah menemukan masalahnya. Namun hingga sampai saat ini kita belum menemukan di mana letak kebocorannya ini. Namun kita harus sabar dalam hal melakukan pencarian. Yang pasti kita harus yakinkan di mana letak kebocorannya. Apakah kebocoran di jalur evaporator atau di jalur kondensor? Nah, ini yang harus kita ambil kesimpulan pastinya ya. Oke, sepertinya tidak ada nampak kebocoran juga di sini di bagian jalur kondensor ini. Untuk skala pada jarum manifold di sini masih konstan ya. Tidak ada menunjukkan penurunan. Sepertinya kita harus diamkan dulu dalam beberapa jam. Nanti kita bisa lihat apakah di jalur evapnya memang yang mengalami kebocoran ya. Namun sepertinya tidak ada masalah ini. Untuk tambalannya nih sepertinya mantap saja ini ya, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Oke. Jadi kita harus bersabar dan kita akan coba tunggu saja dalam beberapa jam, mungkin kita bisa dapat jawabannya. Apakah kebocoran di jalur evap atau di jalur kondensor ya. Di sini kita coba diamkan saja dalam beberapa jam, mungkin bisa terlihat dari jarumnya ini akan mengalami penurunan ya. Oke, kita tinggal saja dulu sejenak, nanti kita akan coba cek kembali. Baik teman-teman, setelah kurang lebih beberapa jam kemudian saya coba lakukan pengecekan. Ya, ternyata di sini untuk jalur evapnya yang manifold berwarna biru ini kondisinya masih konstan ya. Tidak ada penurunan. Sedangkan untuk jalur kondensor, wah di sini terjadi penurunan. Jadi untuk kebocorannya terletak di jalur kondensor. Nah, ini jalur yang berwarna merah selang manifoldnya. Oke, ini jalur kondensor ini. Namun kita harus pastikan lagi untuk jalur kondensornya ini ada dua ya, kondensor yang bagian luar atau kondensor yang bagian dalam di bagian bodi ya. Jadi kita harus pastikan lagi apakah yang di luar atau yang di dalam. Ini untuk jalur evapnya aman ya, masih di skala 120 PSI. Jadi sudah pasti tidak ada masalah. Dan untuk tambalan yang ada di
evaporatornya ini ternyata mantap ini ya, tidak ada masalah. Padahal saya sempat curiga di bagian evapnya ini mungkin yang mengalami kebocoran, namun ternyata tidak ya teman-teman. Masalahnya bukan di situ, karena di sini menunjukkan tidak ada kebocoran di bagian evapnya, malah ada kebocoran di bagian kondensornya ya. Namun kita pastikan lagi apakah di bagian kondensor luar atau di dalam. Oke, sudah jelas ya. Kita akan coba lakukan pengecekan kembali pada jalur kondensornya. Oke, saya kosongkan dulu ya tekanan yang menuju ke kedua jalur ini, karena kita sudah dapat kepastian ternyata kebocorannya di bagian jalur kondensor. Oke, saya coba kosongkan seluruh tekanan. Nah, ini harus kita pastikan tekanan dikosongkan dulu ya. Nah, ini untuk jalur evaporator aman, dan kita akan coba pindahkan ventil pengisiannya ini menuju jalur kondensor yang ke bagian bodi ya. Saya akan coba pindahkan ya, ini ventil pengisiannya ke jalur kondensor yang di bagian bodi. Jadi untuk melakukan proses pencarian kebocoran, kita harus pastikan benar-benar di mana letak kebocorannya. Apabila kita sudah mengetahui letak kebocorannya di salah satu jalur, maka dengan mudah sekali kita akan memvonis masalahnya di mana. Oke, jadi untuk jalur evapnya aman. Nah, untuk jalur kondensor yang menuju ke bodi, di sini kita potong lagi ya. Kita potong untuk jalur kondensor yang menuju ke bodi, kita potong. Nah, oke. Nah, ini jalur kondensor yang menuju ke bagian bodi kulkas. Oke, kita coba pasangkan juga ventil pengisian. Nah, ini ya, kita pasang ventil pengisian. Dan coba kita bersihkan, lalu kita pasang ini ventil pengisiannya. Di sini tujuannya adalah kita untuk memastikan kebocorannya di bagian kondensor bodi atau kondensor di luar bodi ya. Apabila kebocoran di kondensor luar bodi, mungkin kita bisa cari di mana letak titik kebocorannya ya. Namun apabila kebocoran terletak di dalam bodi, nah ini yang sangat sulit menentukan titiknya. Jadi kita bisa lakukan modifikasi saja nanti apabila memang benar kebocorannya di dalam bodi. Oke, untuk ujung pada jalur kondensornya ini kita tutup ya. Ini kita tutup lagi di sini. Jadi kita memiliki dua ujung kondensor. Yang mana yang pertama tadi itu adalah ujungnya yaitu menuju ke jalur filter dryer. Kemudian di sini ujungnya yang menuju ke jalur kondensor bodi. Nah, ini ya. Di sini kita tutup juga. Jadi ada dua kondensor luar ini ya, dan ini adalah kondensor dalam ya. Ujungnya juga masing-masing sudah kita tutup. Oke, kita pastikan ya apakah kondensor luar atau dalam ini yang mengalami kebocoran.
Di sini kita coba berikan tekanan lagi. Dan saya rasa prosesnya sedikit lebih cepat karena jalur yang kita cek ini jalurnya cukup pendek. Jadi mungkin dalam beberapa menit saja sudah terdeteksi di mana kebocorannya. Mari kita lakukan penekanan pada kedua jalur ini. Di sini saya pasang selang manifold berwarna biru yang menuju ke jalur kondensor bodi, sedangkan selang manifold warna merah menuju ke jalur kondensor di luar bodi. Kita akan coba lakukan proses penekanan. Ya, di sini kita perhatikan untuk skala jarum manifoldnya. Untuk kondensor kita berikan tekanan di skala 350 PSI ya. Keduanya kita berikan tekanan baik itu biru maupun merah. Setelah 350 kita lakukan penutupan ya. Oke, kita coba tunggu dalam beberapa menit, mungkin bisa langsung terdeteksi di mana letak kebocorannya. Untuk jarum manifold berwarna biru ini di 350 PSI ya. Sedangkan untuk merah sama 350 PSI. Kita coba diamkan dulu, kita lihat. Oke, teman-teman, dalam beberapa menit kita coba cek kembali bagaimana hasilnya. Nah, di sini nampak ya, untuk jalur yang berwarna biru ini terjadi penurunan. Nah, ini terjadi penurunan, yang awalnya 350 sudah turun. Sedangkan untuk jalur yang berwarna merah masih konstan di 350 ya, mantap. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa jalur biru yang menuju ke bodi, nah ini ya kondensor yang menuju ke bodi ini yang mengalami kebocoran ya. Untuk kondensor luar aman, jadi tidak ada masalah. Selanjutnya solusinya langsung saja kita lakukan modifikasi. Kita pasangkan saja kondensor kedua pada luar bodi. Nah, ini kita bisa tumpuk di sini ya. Jadi untuk yang di dalam bodi sangat sulit kita mengatasinya. Jadi jalan salah satunya kita pasang saja tambahan kondensor, yang mana kondensornya ini aslinya berjumlah 15U ya, kita bisa pasang kondensor sebesar 12U. Oke, untuk kepastian kita sudah dapat. Jadi untuk jalur kondensor yang di dalam bodi ya ternyata yang mengalami kebocoran. Jadi kita akan coba lakukan penambahan kondensor saja. Jadi kita tidak gunakan lagi kondensor yang ada di dalam bodi, dan kita akan coba pindahkan kondensornya di luar bodi saja. Oke, untuk filter dryer nanti kita lakukan pergantian saja. Di sini saya sudah siapkan filter dryernya yang baru dan segala suatu kebutuhannya untuk melakukan penambahan kondensor ini. Nanti saya akan coba skrup. Oke teman-teman, setelah saya coba tambahkan ini kondensor tambahannya, di sini saya sudah lakukan penyekrupan dan saya berikan spasi ya untuk proses sirkulasi hawa panasnya. Saya berikan jarak ya. Kemudian kita tinggal rakit lagi ya, kita sambungkan semua jalur-jalurnya ke seperti semula, baik itu ventil pengisian, filter dryer ya. Kemudian kita coba lakukan pengelasan ya. Di sini setelah saya lakukan modifikasi kondensor, saya coba lakukan pengelasan pada jalur-jalurnya ini. Oke, sudah tersambung semua dan seperti ini. Saatnya kita akan coba lakukan pengetesan. Nah, di sini
Saya akan coba hidupkan dulu. Oke. Di sini saya coba rasakan untuk hembusan udara pada jalur pembuangan pada filter dryer sudah terasa bahwa mesin kompresor aktif, dan saatnya kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Nah, untuk spuyer ventil pengisian di sini kita pasangkan kembali supaya nanti pada saat kita lepas selang manifold kandungan gas freon tidak langsung keluar ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita coba pasang selang manifold. Nah, ini kita akan mulai melakukan proses pengosongan udara yang ada pada sistem dengan sistem pemvakuman ya. Oke. Di sini pastikan untuk sistemnya benar-benar normal ya. Oke, untuk proses vakuman bisa dilakukan dengan mesin vakum. Namun di sini saya melakukan proses pemvakuman menggunakan sistem vakum body. Dan di sini untuk kondensornya sudah saya rakit dan proses pemvakuman ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit berlangsung, nah ini proses pemvakuman saya rasa sudah cukup. Pastikan udara tidak keluar lagi di pembuangan sini, menandakan bahwa udara sudah tidak ada lagi pada sistem. Dan selanjutnya di sini kita bisa lakukan penutupan permanen. Nah, seperti ini. Oke. Dan lebih baik lagi kita lakukan pengelasan ya. Dalam hal proses pemvakuman, alangkah baiknya teman-teman gunakan mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, di sini saya coba lakukan penutupan pada jalur pembuangan udara pada filter dryer. Dan pastikan sudah tidak ada lagi kebocoran pada sistem. Selanjutnya kita akan coba lakukan proses pengisian gas freon. Di sini jarum manifold menunjukkan di skala minus 30 PSI. Pertanda sudah vakum. Oke. Selanjutnya di sini saya menggunakan gas freon R134A. Nah, ini kondisinya masih belum terbuka ya. Dan untuk proses pemasangan keran di sini pastikan kondisi jarum pada kerannya ini ke atas ya, jangan ke bawah, supaya pada saat kita pasang seperti ini tidak langsung menusuk pada tabung freonnya ini. Oke, kita coba eratkan dulu, kencangkan. Oke, setelah kencang di sini ada pengunci ganda. Kita coba kencangkan juga. Dan setelah itu baru kita bisa tusuk ya untuk tabungnya ini agar gas freonnya bisa mengalir keluar. Oke, sekarang sudah kita pastikan keluar. Selanjutnya bisa kita pasang selang manifoldnya. Nah, di saat proses pemasangan selang manifold ini masih ada udara yang terjebak pada selang manifold. Ini harus kita kosongkan, kita buang ya. Kita buang untuk kandungan udara yang ada pada selang manifold. Kita bisa buang dulu.
Oke, di sini ya untuk keran freonnya terbuka, di selang ini ada udara terjebak, kita buang dulu. Nah, ini ya. Oke, setelah terbuang, yang pasti tidak ada lagi kandungan udara pada selang manifold. Selanjutnya baru kita bisa memasukkan freonnya ini pada sistem. Namun sebelumnya kita coba pasang tang ampere. Di sini kita lihat ini kondisi mesin kompresornya aktif ini ya, hidup. Kita lihat arusnya di sini menunjukkan di arus 1,3 ampere. Ya. 1,3 ampere. Di sini jarum manifold masih di minus 30 PSI dan kita akan coba lakukan pengisian ya. Oke, di sini di saat kita melakukan proses pengisian gas freon, lakukan secara perlahan-lahan sambil kita lihat berapa ampere arus yang mengalir. Yang pasti untuk spesifikasi kompresor sepertiga PK tadi sudah jelas arusnya sebesar 1,9 ampere. Oke, di sini kita isikan sedikit demi sedikit hingga di skala kurang lebih 10 PSI. Ini arusnya 1,6, berarti masih belum cukup ya. Kita pastikan sambil kita isi perlahan-lahan. Oke, sambil kita lihat untuk jarum manifoldnya ini. Oke, arusnya di 1,7. Bisa kita rasakan di filter dryernya ini apakah sudah terasa hangat. Ya. Untuk pipa kondensornya biasa kan terasa panas di sini. Oke, kita pastikan. Untuk pipa hisapnya ini bisa kita cek juga. Oke, untuk filter dryer di sini sudah mulai terasa hangat ya. Jadi untuk proses pengisiannya ini sudah cukup ini, mantap ya. Dan kita bisa pastikan untuk pengisian gas freonnya sudah cukup. Kemudian bisa kita lihat di bagian rak-raknya ini proses pendinginannya sudah mulai terbentuk ini. Nah, kita pastikan untuk rak-raknya ini, masing-masing rak ini, pastikan di sini sudah terasa saljunya sedikit demi sedikit. Dan kita akan coba tes dalam beberapa hari, kita bisa lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 3 hari kita coba cek hasilnya. Nah, seperti ini proses pembentukan saljunya sudah terbentuk di masing-masing rak ya. Ini sudah terisi penuh semua. Dan untuk proses pembekuannya bisa kita rasakan dari masing-masing rak ini sudah terbentuk ya. Mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.